Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 21 Mei 2025 dengan judul Demi Surga dan Kesehatan. Berdoalah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga oleh karena kami sangat bersyukur berterima kasih kebaikan dan rahmat Tuhan luar biasa bagi hidup kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya dibesarkan di sebuah gereja yang di dalamnya terdapat jemaat yang dikenal sebagai pejuang doa. Mereka adalah orang-orang saleh lanjut usia, mungkin seusia saya sekarang, yang paham selama bertahun-tahun bahwa doa yang serius membuahkan hasil. Mereka berdoa melewati masalah. Mereka berdoa sampai Tuhan berkata, selesai berikutnya. Membicarakan berbagai hal memang bisa membawa kelegaan bagi seseorang, tetapi doa yang tulus bisa membawa mujizat kesembuhan. Sebagian besar mujizat yang sangat penting tidak dapat langsung terlihat, terutama di bidang kesehatan. Doa dapat meningkatkan kesehatan melalui suatu bentuk khusus. Pereda stres menurut peneliti Harvard, Herbert Benson, MD. Memelopori respon relaksasi. Doa menghasilkan respon relaksasi dengan secara teratur menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi dan gula darah pada kelompok penderita diabetes. Ini juga dapat meredakan kecemasan, depresi, insomnia, dan sakit kepala. Penelitian sekarang menunjukkan bahwa doa dapat memberikan manfaat bagi orang sakit dengan meredakan nyeri kronis dan mengendalikan mual akibat kemoterapi. Ilmuwan telah membuktikan bahwa orang yang berdoa lebih cepat sembuh dibandingkan dengan yang tidak berdoa. Sebagai orang Kristen, kita tidak memerlukan bukti ilmiah untuk meyakinkan kita bahwa doa dapat membuat perbedaan. Kita sudah mengetahui hal itu sejak lama. Yang paling penting adalah memahami bahwa doa bukanlah tujuan akhir, seperti pendapat kebanyakan penganut gerakan zaman baru. Yesus Kristus objek doa kita, mempunyai kemampuan melakukan keajaiban yang terlihat dan tidak terlihat. Sebagai contoh, doa memengaruhi sistem kekebalan tubuh kita. Doa mengaruhi tabiat dan sikap. Doa pertobatan yang tulus dapat membantu menyelesaikan perasaan bersalah dan malu yang mendalam serta melemahkan kesehatan, vitalitas, dan kehidupan itu sendiri. Tuhan kita yang pengasih mengenal kita lebih baik daripada penasihat manapun. Setelah 8 jam konseling harian selama bertahun-tahun, Dia siap menunjukkan bahwa Dialah Tuhan atas kehidupan, Tuhan kelegaan, Tuhan kedamaian, Tuhan atas sukacita, dan Tuhan atas keutuhan. Dia bisa mengubah banyak hal. Secepat kita mengembuskan napas jika kita bersungguh-sungguh mencari Dia dan membiarkan Dia memimpin kita. Betapa besarnya keistimewaan yang kita miliki dibandingkan dengan yang lain di dunia ini. Bukankah kita orang Kristen seharusnya menjadi orang yang paling sehat di planet ini?
Apakah kita melalui iman telah mengambil bagi diri kita berkat-berkat berharga yang tersedia untuk kita? Sudahkah Anda mengambilnya? Jika tidak, mengapa tidak? Inilah tantangannya menjadi pejuang doa bagi seseorang yang membutuhkan kehidupan, kelegaan, kedamaian, kegembiraan, atau keutuhan. Teruslah berdoa sampai Tuhan berkata, selesai berikutnya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.